Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue mau update salah satu token meme populer kedua, yaitu Shiba Inu. Dimana sekarang ini ada informasi terbaru mengenai token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung token Shiba di CoinMarketCap. Dan ternyata per hari ini dia mengalami kenaikan 3,92%. Jadi kita menggunakan pembulatan yang mungkin sekarang ini mengalami kenaikan 4% ya untuk Shiba Inu. Dan ternyata dalam sebuah volume trading selama 24 jam terakhir dia pun mengalami kenaikan 98,61% dengan volume perdagangan 377,6 juta US dollar. Wow, ini menarik sekali untuk Shiba nih ya. Biasanya Shiba itu cenderung turun harganya, tapi ternyata kali ini dia telah membuktikan walaupun hari weekend dia mengalami pertumbuhan hampir 4%. Dan ternyata sekarang pun ada sebuah informasi nih. Jadi ada salah seorang yang rela bakalan menato terhadap token Shiba Inu. Nah, jadi kira-kira ceritanya itu berawal dari mana gitu? Mulainya dari mana? Sehingga seseorang tersebut itu rela akan menato dirinya dengan logo token Shiba Inu. Dan selain itu mengenai harga token Shiba Inu di kuartal pertama ya, ternyata dia mengalami kinerja yang cukup baik. Dia telah mengalami kenaikan 77%. Walaupun yang sering kita lihat Shiba makin kesini ya makin turun harganya ya, tetapi ternyata selama kuartal pertama Shiba Inu berkinerja cukup baik. Nah, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh media You Today. Jadi ada salah seorang yang telah menyatakan saya akan mendapat tato Shiba Inu jika ini terjadi. Nah, jadi seseorang tersebut adalah salah satu YouTuber BitBoy ataupun Ben Armstrong ya, yang sebelumnya dia telah membuat pernyataan bakal mengungkapkan kira-kira siapa sosok Satoshi Kusama. Namun sekarang dia telah menggemparkan lagi nih di kalangan community-nya si token Shiba Inu bahwa si YouTuber BitBoy tersebut akan menato dirinya, tetapi ada syaratnya. Nah, kira-kira syaratnya itu seperti apa? Jadi syarat tersebut adalah blogger utama kripto YouTube yaitu Ben Armstrong ataupun BitBoy Crypto telah memberikan pandangannya tentang gugatan class action 1 miliar US dollar yang telah diajukan terhadap influencer, termasuk dia karena diduga mengiklankan FTX. Di antara pertanyaan lainnya, Armstrong mengatakan bahwa jika dia terlibat dalam sebuah gugatan pada saat putusan, dia akan mendapatkan tato token Shiba Inu. Oke, jadi di sini dengan adanya sebuah perseteruan sebelumnya nih, jadi BitBoy itu telah memancing-mancing emosi terhadap Satoshi Kusama bahwa menurut dari BitBoy tersebut ya, Satoshi Kusama itu adalah Sam Bankman-Fried, yaitu kemungkinan adalah salah satu CEO dari bursa FTX. Dan ternyata usut demi usut di situ kontroversial sekali dan makin memanas antara Satoshi dengan BitBoy ataupun YouTuber influencer cryptocurrency ya. Dan ternyata di sini pun dibongkarkan kembali adanya sebuah promosi ini terhadap exchange FTX oleh BitBoy dan pada akhirnya terjerat gugatan hukum ya untuk si YouTuber tersebut yang bernama BitBoy ataupun Ben Armstrong. Dan nominal gugatan tersebut itu tak tanggung ya sekitar 1 miliar US dollar. Namun ternyata di sini malah ditantang balik oleh BitBoy tersebut, dan ketika memang Ben Armstrong terlibat dalam sebuah gugatan di saat putusan, dia juga bakal menato dirinya atau mendapatkan sebuah tato bertemakan atau berlogokan token Shiba Inu ya. Ini ketika dari Ben Armstrong benar-benar terlibat dengan sebuah praduga ataupun mengiklankan, mempromosikan dari bursa FTX sebelumnya. Dan ketika sebuah putusan itu sudah ketok palu, dia terjerat dalam sebuah gugatan. Di saat putusan, dia akan menato dirinya dengan token Shiba Inu. Namun selain itu, ya di sini juga ada syarat dari BitBoy ataupun Ben Armstrong. Jadi jika tidak, blogger tersebut tidak meragukan kemenangannya dan bahkan mempertimbangkan gugatan balik sebagai investasi. Nah, jadi di sini akan di-kick balik nih ya kepada orang-orang yang telah menggugat gitu terhadap dirinya. Jadi kurang lebih saya akan menghasilkan uang darinya. Jadi kemungkinan ketika dia tidak terlibat di saat putusan itu tiba ya, dia harus mendapatkan uang sekitar 1 miliar US dollar darinya ya katanya. Dan biaya hukum itu akan ditambahkan lagi kata BitBoy Crypto. Wow, artinya dia meminta 2 kali lipat jika memang dari BitBoy tersebut itu tidak terlibat sama sekali dengan sebuah pengiklanan bursa FTX. Dan dia juga telah menggambarkan misinya dalam masalah ini sebagai presiden untuk melindungi orang-orang yang tidak dapat melawan tuntutan hukum yang sembrono. Dan menurut Ben Armstrong, dia akan berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh industri kripto influencer. Nah, jadi mungkin di sini dengan beberapa orang jangan hanya sekedar asal ucap saja gitu ya.
menuduh orang dengan statement seperti ini, stigma seperti ini gitu ya. Intinya seperti itu yang dikatakan oleh BitBoy sendiri. Kenapa di sini dia mungkin melawan atau membela dirinya? Karena mungkin mewakili gitu ya dengan beberapa orang-orang yang tidak dapat melawan terhadap tuntutan hukum yang sembrono. Ya, mungkin seperti itu. Dan selain itu juga dengan alibi dari Ben Armstrong sendiri, dia akan berjuang bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh industri kripto influencer. Ya, jadi mungkin ya dia mewakili lah dengan adanya beberapa influencer-influencer yang telah terdampak ya terhadap tuntutan hukum tetapi tidak mampu melawan. Ya, mungkin di sinilah BitBoy akan menunjukkan yang mewakili dari beberapa influencer-influencer cryptocurrency. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada sebuah good news mengenai kinerja dari token Shiba Inu. Jadi di sini Bitcoin dan juga Shiba Inu telah mengungguli Nasdaq 100 di kuartal pertama tahun 2023. Nah, jadi walaupun Shiba ya sering kita lihat harganya makin ke sini makin cenderung turun, ternyata di sini dia lebih baik dibandingkan dengan Nasdaq 100. Ya, walaupun Nasdaq ini adalah masuk ke dalam kategori stock market gitu ya, bukan cryptocurrency, tapi ini hanya sedikit perbandingan saja ya. Di sini ada dua kandidat, Bitcoin dan juga Shiba Inu yang telah berkinerja baik sepanjang kuartal pertama tahun 2023. Jadi kurang lebih di sini untuk cryptocurrency populer seperti Bitcoin dan juga Shiba Inu telah mengungguli indeks Nasdaq 100 pada kuartal pertama tahun 2023. Indeks Nasdaq 100 yang mengukur pertumbuhan sektor teknologi anjlok sebesar 30% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 itu dimulai di kaki depan dan itu naik hampir 17% dalam 3 bulan terakhir. Nah, jadi untuk Nasdaq sendiri selama kuartal pertama atau selama 3 bulan terakhir dia berkinerja bagus tetapi ternyata hanya 70% saja ya. Dan di sini untuk sehari Bitcoin, di sisi lain untuk Bitcoin yang telah mengalahkan saham teknologi tahun ini dengan melonjak hampir 70% sejak awal Januari. Dan Bitcoin diperdagangkan pada 16.581 US dollar pada 1 Januari dan mencapai level tertinggi di 29.124 US dollar pada tanggal 30 Maret. Dan itu merupakan peningkatan sekitar 70% dalam 3 bulan terakhir dan 50% lebih tinggi dibandingkan dengan Nasdaq 100. Nah, jadi di sini perbandingan yang pertama antara Bitcoin dengan stock market ataupun Nasdaq 100 ya. Ternyata ini jauh sekali perbandingannya itu 53%. Bitcoin lebih unggul kinerja terbaiknya dibandingkan dengan Nasdaq 100. Dan selain itu di sini pun ada Shiba Inu ya. Jadi Shiba Inu diperdagangkan pada 0,50 di belakang 0,810 US dollar pada 1 Januari dan melonjak 77% hingga pertengahan Februari. Dan namun harga Shiba Inu menelusuri kembali dan diperdagangkan pada 0,40 di belakang 0,1068 US dollar pada hari Kamis. Dan oleh karena itu Shiba Inu naik hampir 32% dalam 90 hari terakhir dan pengembalian 15% lebih cepat dibandingkan dengan Nasdaq 100. Nah, jadi intinya Shiba Inu dengan Nasdaq perbandingannya itu jauh lebih bagus kinerjanya token Shiba Inu ya. Karena selama mungkin di kuartal pertama kinerja dari token Shiba Inu telah mengantongi kenaikan 77%-an. Sedangkan untuk Nasdaq saja hanya sekitar 17% ya. Walaupun memang dari pengembalian token Shiba Inu ini cepat juga gitu ya pengembaliannya. Hanya hitungan hari saja itu langsung kembali turun. Tetapi ternyata walaupun dia mengalami kinerja yang agak sedikit cenderung turun dalam beberapa minggu terakhir, tetapi dalam satu kuartal itu dipukul rata ya, Shiba telah berkinerja baik dibandingkan dengan Nasdaq 100. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token meme populer kedua yaitu Shiba Inu. Nah, jadi ternyata walaupun dari token Shiba Inu harganya makin kesini agak sedikit cenderung turun atau mungkin beberapa minggu terakhir harganya lebih sedikit cenderung turun. Tetapi ketika diambil secara global selama satu kuartal, Shiba Inu telah mengantongi kenaikan 77%. Artinya kinerja dari token Shiba Inu selama satu kuartal itu cukup baik ya. Walaupun memang harganya makin sini ya makin cenderung turun. Dan banyak juga orang-orang ataupun army-army dari token Shiba Inu agak sedikit tidak sabar juga gitu. Good newsnya bagus-bagus, tetapi ternyata harga dari token Shiba Inu stagnan atau bahkan lebih cenderung mengalami penurunan. Dan ternyata di sini survei membuktikan menurut satu media ya, Shiba selama satu kuartal itu berkinerja cukup baik. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token meme populer kedua yaitu Shiba Inu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.